Kita akan belajar hari ini tentang sesuatu yang mungkin tidak tampak rohani tetapi mendukung 100% kehidupan rohani saudara. Saudara, kadang-kadang gadget seperti ini yang dianggap bagus itu ketika touchscreen-nya jalan. Jadi handphone terbaru pun dengan program tercanggih, kalau Anda diberi itu tetapi touchscreen-nya tidak jalan, Anda nggak bisa mengoperasikan. OS atau kekuatan program di dalam kecanggihan tidak tampak berfungsi. Ngomong-ngomong soal 1 Tesalonika 5:23 bahwa kita terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Kehidupan rohanimu berkembang begitu pesat, tetapi kalau fisikmu sakit itu seperti handphone terbaik dengan program terbaik tapi touchscreen-nya nggak jalan. Bayangkan ketika Anda mulai meluap-meluap dengan kasih karunia, ketika Anda sudah cukup punya ilmu membuat orang itu datang kepada Yesus, Anda nggak bisa mengabarkan Injil karena Anda sakit. Karena itu Yesus datang jauh-jauh dari surga ke bumi, hobinya salah satunya menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang itu hobinya Tuhan Yesus. Kami dari keluarga medis, adik kami dokter salah satunya, saya ahli gizi. Dia jago memegang orang yang patah tulang, robek-robek gitu ya. Saya kaget itu dia dengan santai. Kenapa kau kesini kok sama jahit gitu ya? Terus sakit dong, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, dipotong aja gampang nih kakinya gitu. Pokoknya santai saudara ya, lihat darah, jahit-jahit, santai. Terus saya pergi. Tiba-tiba itu dia datang terus nangis saudara. Loh kamu kenapa? Itu loh anakku gitu. Loh kenapa? Anaknya ngomong begini saudara, bikin dia nangis. Pak, habis ini tak potong lidahku ya. Loh kan papa jago jahit. Ternyata jago menjahit juga gak suka anaknya kepotong. Yang mengerti katakan amin. Bolehkah anak pemadam kebakaran bilang gini, Pak, nanti papa pulang tak bakar, ya? Bapak kan jago, nganu toh, tak lihat-lihat di TV bapak bisa membuat kebakaran tidak jadi. Tak bakar ya Pak, sekarang ya Pak. Yesus walaupun jago membuat orang lumpuh berjalan, dia tidak suka Anda stroke, yang mengerti katakan amin. Buta melihat, tapi dia tidak akan suka anaknya katarak. Kadang-kadang banyak orang bilang di tingkat tertentu keselamatan dan kesembuhan itu penting. Sebenarnya yang lebih penting adalah ketika Anda meresponi dan Anda memeliharanya dan Anda mempersembahkan ketika dia datang. Ketika Tuhan itu datang kedua kalinya, Anda bilang, Tuhan, aku sudah kembangkan kesehatanku. Karena Engkau telah beri dengan harga yang mahal. Yang setuju katakan amin saudara. Jadi sebenarnya tingkat kesembuhan dan keselamatan itu hatinya Tuhan. Enggak usah diragukan lagi. Dia kepingin kita menjadi lebih diberkati. Cuma di dalam situ ada beberapa trik hikmat yang harus dipekerjakan kita. Tuhan enggak suruh kita tulus dan cerdik. Tuhan suruh kita cerdik dan tulus. Tulus itu hubungannya enggak nyakitin hati Tuhan sehingga engkau enggak berdosa. Itu jalan satu-satunya engkau masuk surga. Tulus seperti Yesus, ya. Tapi Tuhan tahu tulus nggak cukup, Anda harus cerdik. Cerdik itu apa sih? Cerdik itu berhikmat. Apa sih itu? Engkau tidak harus menderita di saatnya engkau tidak harus menderita. Itu cerdik. Jadi itu yang harus dikerjakan saudara. Untuk bisa cerdik, Anda butuh pengetahuan. Karena itu hari ini kita belajar. Tim gembala di sini teman-teman saya sendiri. Tapi mereka tidak pernah konsultasi sama saya. Karena, nah ini saudara, karena mereka ingin diberkati bersama jemaatnya. Mereka enggak mau sehat sendirian. Mereka tinggal kontak saya dan bilang, Koyo bisa program kami? Bisa dong. Karena saya tahu segelas air putih enggak kehilangan, apalagi ngatur gizinya hamba Tuhan. Pasti saya diberkati Tuhan luar biasa. Tapi beliau selalu berusaha mengundang kami di tengah kesibukan beliau dan saya, supaya jemaatnya juga ikut masuk surga tanpa stroke.
Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Saudara tolong, memang ini agak nggak enak karena saya yang datang. Karena saya terbiasa orang datang ke tempat kami dan minta-minta gitu. Sekarang nggak apa-apa, untuk Tuhan Yesus saya yang minta saudara dengerin saya. Ini agak aneh saudara, karena kalau pasien datang ke tempat kami itu beda saudara. Beda saudara. Kalau ketemu di jalan, bro fitness, bro jaga makan, bro olahraga, nggak ada waktu pak. Tapi kalau sudah sakit, dokter Singapura sudah bilang, umurmu tinggal 3 bulan, cari saya bilang, saya nggak ada waktu ya. Duh, Bapak adanya waktu kapan? Malam jam 12. Saya selalu ada waktu Pak buat Bapak. Kalau saudara secara rohani sudah benar, adakan waktu untuk mencari Tuhan seperti ini. Orang-orang nggak ada waktu untuk cari Tuhan. Tapi waktu mereka dihancurkan oleh banyak hal, mereka akan selalu adakan waktu untuk cari Tuhan, saudara. Saudara sudah benar di bidang ini, tinggal sekarang kita belajar bagaimana saudara diberkati secara kesehatan. Saudara, menjaga kesehatan banyak hal, salah satunya menjaga makan. Ngomong-ngomong menjaga makan, berarti cara milih makan perlu dipelajari. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara milih makan yang benar ya, saudara ya. Saya minta slide saya. Oke. Next. Kamu bebas memilih, tetapi kamu tidak terbebas dari konsekuensinya. Saudara, kehidupanmu per detik memilih sesuatu. Saudara tadi memilih ke gereja atau enggak? Setelah ada putusan ke gereja, Anda milih bajunya apa? Setelah sampai sini, saudara mau milih mau sukacita atau enggak? Setelah Anda sukacita, Anda mau milih hari ini mau dengar firman apa enggak? Nanti pulang ada pilihan lagi, mau ngelakuin atau enggak, begitu. Dan itu terus terjadi. Ingat, ketika Anda tidak memilih, tidak merubah situasimu. Tapi ketika Anda memilih, ada dua. Kalau pilihanmu benar, menghasilkan yang benar. Kalau salah, menghasilkan sesuatu hal yang salah. Kalau Anda nanam jagung, nggak mungkin tumbuh apel. Mujizat itu satu biji jadi satu pohon beribu-ribu buah. Bukan merubah bijinya. Perlu diingat dulu saudara ya. Semakin percaya tumbuhan itu tumbuh, semakin suka kasih pupuk. Jadi petani yang nggak suka kasih pupuk sedang tidak percaya kepada Tuhan yang menumbuhkan sesuatu. Jadi kalau saudara yakin besok diberkati Tuhan, Senin semangat bekerja. Yang mengerti katakan amin. Karena tinggal ngambil kok saudara. Ketika mami saya bilang, saya masakkan nasi, iya Mi aku lapar. Mami saya bilang, sudah tak masakkan. Aku bilang, aku lapar Mi. Mamiku bilang, sudah tak masak no sayang. Terus saya bilang, saya lapar Mi. Yang terjadi adalah saya mati pelan-pelan. Tuhan, aku kena kanker payudara. Tuhan, aku kena kanker prostat. Anda nangis-nangis, Tuhan bilang, loh nak, obatnya gampang. Likopen. Dan itu sudah kubenamkan di dalam sebuah tomat. Dan aku sudah menumbuhkannya. Dan aku sudah menggerakkan orang untuk mencabutnya. Dan aku sudah menggerakkan orang menaruh di supermarket dan di pasar. Dan aku sudah memberi engkau uang untuk beli tomat, makan dan kankermu selesai. Tuhan, uangnya habis buat beli daster. Nah, kalau itu nanti masalah prioritas diajarkan sama tim gembala. Bagaimana engkau bisa memprioritaskan yang mana gitu ya. Terus ini yang salah siapa? Saudara kan maunya itu Mikael datang nyabut buahnya, terus ngelola ngejus, terus bilang gini, nyo ini lo nyo minum mau gitu ya toh. Duh siapa kamu ini? Oke. Next. Saudara kita akan belajar firman Tuhan ya. Ilmu memilih dikenalkan Tuhan pertama kali sebelum diajari perpuluhan. Di awal kehidupan Tuhan sudah ngajari cara milih sesuatu. Supaya ketika diajari perpuluhan, saudara bisa memilih perpuluhan atau enggak gitu. Sebelum saudara diajari mengampuni, manusia pertama diajari namanya memilih sesuatu. Ayo kita baca firman Tuhan, saya bacakan buat saudara Kejadian
2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Diajari apa saudara? Milih makanan. Ilmu pertama kali yang Tuhan berikan di dalam manusia, bukan mengampuni atau tidak, bukan perpuluhan atau tidak, milih makan. Karena itu makan itu harus milih. Katakan sebelahmu, makan itu harus milih. Kalau tidak mau milih Pak, mati yoai. Loh, ini firman Tuhan, bukan saya. Loh, ini firman Tuhan kok. Makanya kalau ada pasien bilang, oh, saya nggak bisa, daripada saya makan kayak gini mending saya mati. Loh lah ya sana, dia saja. Bukan di UGD, dia saja. Ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta, di daerah Kuningan, jemaatnya belasan ribu, pergi ke Singapura, terus Singapura bilang, sorry ya Pak, maaf Pak, umur Anda tinggal 4 bulan. Enggak bisa. Nangis, kemana-mana enggak bisa. Dia dengar, oh ada di Surabaya namanya Yohanes Sunadi, ahli herbal, enggak pakai obat. Dan gampang ditemui kalau jabatanmu pendeta, karena dia hamba Tuhan. Gitu saudara. Jadi enggak usah lihat sekretaris, lihat istri. Akhirnya ketemu saya minta waktu dikit aja deh, dikit-dikit aja pokoknya bisa ketemu. Tiba-tiba ketemu, terus dia kasih saya laporan. Duh, Om kenapa? Saya mau mati. Duh, kepingin mati? Enggak. Kok bisa? Katanya dokter Singapura. Saudara ingat di titik tertentu manusia akan diberi kuasa sama Tuhan menentukan umurmu. Kalau Anda nggak mau diajari Tuhan. Nah, waktu saya lihat, loh, sebentar saya konsultasikan sama adik-adik saya yang lebih jago di itu. Saya kan cuma gizi, saudara. Tak lihat, kata adik saya, enggak itu. Oh, enggak. Kamu tahu saudara, pendeta itu langsung berlutut, langsung menyembah Tuhan. Terima kasih tidak jadi mati. Saya jawab, enggak Om, maksudnya matinya bukan 3 bulan lagi, minggu depan. Soalnya parah saudara. Jadi kanker paru muntah terus, batuk terus, tiap 5 menit batuk. Terus saya ini mikir, orang ini perlu disembuhkan enggak ya gitu loh. Tapi modelnya kan doanya kuat saudara ya. Tak pikir apa mau tak tes buat tesis ya, doa mempengaruhi kanker enggak gitu. Tapi saya pikir-pikir ya enggak boleh gitu ya. Di lain sisi, soalnya kalau pendeta kan enggak bayar ke saya saudara. Jadi saya lagi bingung ya. Cuma saya ini cinta uang saudara. Cuma daripada cinta uang saya takut sama Tuhan itu. Tuhan bilang nanti tak bayar, kata Tuhan. Ya wis gitu ya, oke. Duh, saudara jangan main-main sama firman Tuhan ini. Saya pernah ngelatih di Citraland, anaknya enggak mau tak latih, saya sudah mau motung. Mamanya bilang, lihat Cece, kan bayar Cece. Oh iya. Jadi saudara dengar enggak dengar, yang bayar Tuhanmu sudah bayar saya. Yang mengerti katakan amin. Terserah. Ya, oke. Singkat cerita, akhirnya saya bikinkan jus nanas, dia minum, tiba-tiba dia lupa. Dalam 1 jam berikutnya sudah tidak batuk, dia lupa. Biasa saudara, 10 orang sembuh, yang 1 balik saudara ya. Dan ini tergolong 9 mungkin. Tidak bilang kamsia terima kasih, tidak ada batuk. Kok enteng badanku gitu dok? Ya wis saya pulang Pak Yu sibuk toh gitu. Dia tergesa-gesa ingin lapor kabar bahagia itu, tidak batuk. Minum terus ini ya Om, ini, minum air putih saja, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Sudah selesai. Dia 3 bulan lagi, waktunya mau mati itu, dia kembali ke Singapura, kepingin mati di Singapura. Kan bagus sana jalan Ocat kan bagus saudara. Dan mati di Kuningan nak loro kabeh saudara. Sana, sampai sana periksa. Karena sudah kadung bayar. Periksa, kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Nah, saudara, tadi pagi saya cerita bahwa ada 5 gadis bodoh, 5 gadis pandai. Dan cerita ini saya tidak terlalu suka, kenapa? Karena yang dimenangkan ini hanya karena beli minyak, bukan karena doa.
Bukan karena dia penyembahan lebih kuat dimenangkan, bukan, karena beli minyak gitu. Saya kasih contoh. Kalau ada hamba Tuhan naik Innova, ini hamba Tuhan naik Innova yang sama, yang satunya lupa ngisi bensin, terus mogok. Terus yang dimenangkan yang beli bensin, nggak rohani dong. Saudara mengerti? Di tingkat tertentu, hikmat yang dari Tuhan mengcover kehidupan saudara. Nah, oke, yang ngerti ya. Jadi kita milih makanan ini, cuma ada penyakitnya orang itu. Lihat ini, disuruh milih apa? Semua, banyak loh boleh, tapi satu jangan. Saudara tahu Adam bilang apa? Walah, enggak boleh semua hari ini, enggak enak ini. Halo, yang tersinggung katakan amin. Biasanya kalau saya ngomong yang ini enggak boleh, yang ini boleh, enggak enak khotbahnya hari ini, enggak boleh semua. Ngerti ya? Itu sifatnya orang biasanya. Oke, next. Tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh, waktu itu Adam ngalami kayak apa? Adam, ya Tuhan, apel merah ini boleh. Oh iya Tuhan. Kalau jeruk nipis, boleh. Oke Tuhan. Lalu pisang ini, boleh. Kiwi, boleh. Nanas, boleh. Pisang, boleh. Alpukat, boleh. Anggur hijau, boleh. Tapi yang melon ini, next, jangan. Itu contohnya saudara, bukan lemon nggak boleh. Contohnya waktu itu Adam dikasih tahu begini, kira-kira gampang atau sulit milih itu? Halo, gampang atau sulit? Gampang toh? Boleh, enggak boleh. Katakan sebelahmu, milih itu gampang. Ini penting saudara, karena banyak orang menjalankan firman Tuhan sulit. Enggak, gampang saudara. Tinggal komitmen, selesai. Milih juga begitu. Yang enggak boleh berapa? 1. Yang boleh banyak. Nanti akan saya jelaskan, sapi begitu gedenya itu, yang enggak boleh bukan semuanya saudara. Ingat kalau milih salah apa? Mati. Setan bilang sama Hawa apa? Enggak mati kok. Nah nanti saudara kalau saya kasih tahu yang ini enggak boleh, enggak mati kok. Misalnya, Pak, enggak boleh makan jeroan. Iya, mati Pak? Enggak, cuma stroke. Hidup enggak? Hidup. Contoh, mobilmu bagus, kalau spionnya dipatahkan boleh enggak? Lu jangan Pak, lu kan masih hidup. Jadi hidup bukan permasalahannya. Hidup itu harus melayani Tuhan dengan kondisi yang lengkap dan maksimal. Nanti kalau Anda baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan apa? Hendaklah rohmu, jiwamu dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Supaya apa? Supaya engkau bisa melayani dengan sempurna. Oke, next. Sekarang kita langsung masuk ke poinnya. Jangan emosi, sabar. Ya, tersinggung sedikit boleh, tapi jangan sampai berbuat salah. Itu. Saya sekarang kan ngomong hewan berkaki 4, yang perutnya 4. Sapi, kambing, domba. Babi enggak saya bahas, saya tahu Anda pasti kepahitan sama saya nanti. Belum, itu enggak usah, ya. Itu enggak usah dibahas dulu. Saya akan bahas yang diperbolehkan Tuhan. Hewan berkaki 4 itu perutnya 4. Ada yang berkaki 4, perutnya 1. Contohnya anjing, itu perutnya 1. Orang Manado tanya sama saya kan khotbah dari Gorontalo Manado, Pak RW boleh enggak? Saya bilang RT-nya sekalian boleh dimakan ya. Di sana itu Batman dimakan, Scooby-Doo, Tom and Jerry dihabisin. Di sana itu kucing keluar nggak bisa meceng, hilang langsung. Nggak semua loh saudara, tapi rata-rata yang suka ngambil itu kucing itu anak-anak sekolah Alkitab. Bukan orang biasa. Mereka terlalu rohani. Ya, terlalu dikekang dalam kehidupan rohani sehingga keluar liar semua. Saya dijemput sama teman-teman itu bilang, Pak Yo sorry saya telat jemput, saya ini soalnya istri saya sakit, saya harus masak. Masak apa? Bapak kan juga juri chef. Iya saya juga chef ya. Oke di Kompas TV, oke. Oh ya Pak Yo mau ngicipin masakan saya? Iya. Kemarin sudah dimasak apa badannya? Badannya sudah saya sate, sekarang kepalanya saya sop. Saya pikir apa yo? Saya datang, ngicipin Pak, oke tak buka.
kucing. Saya langsung gini, Yesus. Aduh Tuhan, aku langsung tutup. Sorry, aku hari ini puasa. Saya enggak berdosa toh, puasa kucing, gitu. Ya, tapi itu gini saudara. Selalu orang tanya sampai, Pak kalau makan ini apa saya mati? Tidak. Tuhan enggak sejahat saya. Tuhan Anda lebih baik. Guru les biasanya lebih suka marah-marah. Kayak saya ini ngelesi orang lebih emosi. Yang bayari enggak. Kalau saya enggak bisa ngajari Anda, dia akan ganti cari guru les lain. Kalau Anda enggak bisa diajarin, Anda akan dikirim ke sekolah season bersama orang tuamu. Kalau Anda enggak bisa diajari kesehatan begini, personal gini, Anda akan dikirim opname. Yang mau katakan amin. Itu sudah pasti, karena itu walaupun engkau hamba Tuhan pendeta, sudah pasti kena serangan kalau engkau salah. Karena Tuhan tidak membedakan orang. Kolose. Nanti saudara sore kalau bisa datang, karena saya akan ajari konsekuensinya. Keren saudara. Ada namanya functional food. Ada makanan yang bikin lutut berjalan, ada yang bikin lutut lumpuh. Anda pilih mana? Contohnya, manggis dan jus tomat bikin ligamen. Ligamen itu tulang dan tulang, ada putih-putihnya. Itu yang bikin Anda strong, namanya manggis dan tomat. Kuah daging hewan berkaki 4, contoh beli bakso tambah kuah, beli rawon tambah kuah. Kenapa? Disuruh Tuhan, gitu toh, ya toh? Supaya nggak berdosa saudara, misalnya gitu. Nambah kuah. Purin di dalam daging pindah ke dalam kuah. Kalau Anda tambah kuah, maka purin di dalam tubuhmu meningkat. Dan ketika meningkat, asam urat meningkat dan sendi Anda nggak bisa berjalan. Terus Anda gini, dalam nama Yesus, setan keluar, gitu. Setannya di sini, saya di sini Om. Itu kuah Om, gitu. Kenapa nggak bisa didoakan asam urat? Karena yang doakan juga asam urat. Ini memang agak nggak enak didengar, tapi kalau saudara ngerti ini, Yesus bilang orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Sekarang kita ngomong hewan berkaki 4. Ingat ya, walaupun sapinya dipotong satu kakinya, cuma tetap termasuk golongan ini, ya. Jangan saudara, Pak kakinya saya potong satu, termasuk enggak? Termasuk. Rawon dengan rempah, yang ini enggak ya? Ini rawon dengan rempah, maksudnya dengan kluwek, dengan beberapa bumbu, ini boleh. Syaratnya kalau bisa makannya siang, sekali-kali malam boleh. Sekali-kali itu sebulan sekali malam ya, bukan terus Senin sekali malam, Selasa sekali, enggak ya. Saudara, ini di Embong Malang ada namanya rawon genderuwo, saudara tahu? Depannya Hotel Marriott, dulu jualnya cuma malam, jam 11, jam 10 baru buka dia. Malam sekali, ya. Sampai jam 4. Sejak saya siaran di Kompas TV, saudara sekarang ke sana, siang sudah buka. Kenapa? Karena saya bilang, kalau makan siang, LDL-mu, kolesterolmu tidak naik. Yang berhikmat katakan amin. Kalau Anda tetap boleh makan, tapi ganti jam kan boleh dong. Pak, saya ini golongannya nggak bisa kena matahari, Pak. Saya vampir, ya enggak tahu. Kalau saudara manusia normal siang bisa keluar, saudara makan dong siang. Jadi kalau ada temen, bro, tak bayarin makan rawon malam. Bilang, sorry ya bro, besok siang aja aku yang bayari kamu. Gitu saudara. Nek nekat, makio sendiri. Gitu kan. Karena kesalahan Adam dikasih Hawa, mau. Kapan-kapan saya jelaskan soal Hawa ya. Hawa itu bukan cuma pengguna, pengedar saudara. Dia itu nggak cuma makan apelnya, dia bilang, kok sini aku. Ayo aku enak ini, ojo, enggak apa-apa kok, mati bareng, nggak gitu. Nah, nanti kalau istrimu ngejak salah makan, bilang sorry yang, mati dewe. Aku masih mau dipakai Yesus, itu bilang. Ini kesalahan, terjadi transaksi yang saudara ngerti. Kenapa? Sorry ya, Hawa itu enggak dikasih tahu. Yang enggak boleh tadi siapa bilang? Adam yang dikasih tahu. Jangan makan yang itu. Terus dia ngomong iya Hawa. Lah kok dikasih Hawa mau? Anda ngerti ya? Itu transaksi-transaksi yang kapan-kapan saya ajarin bahwa ketika Anda punya kuasa, anak Allah punya kuasa, tidak harus menggunakan kuasanya. Karena Yesus punya kuasa untuk meredakan badai. Tidak pernah merubah kuasa, merubah batu jadi roti. Dia raja, tapi dia masuk rumah, ketok pintu.
Dia tidak menggunakan kuasanya sembarangan. Saudara belum bisa meredakan badai, toh, tapi saudara berani merubah sesuatu. Apalagi bilang, dalam nama Yesus, dikuduskan. Hebat, yang tersinggung katakan amin. Oke, Anda ngerti ya, siang. Tapi sekali-sekali malam silakan, tapi Anda ngerti itu. Dan tolong jangan diajarkan ke anakmu. Ya, siang, anakmu harus siang, makan hewan berkaki 4 siang. Kalau bapak-bapak sekali-sekali kayak gini sate kambing, bolehkah sate kambing? Boleh. Apakah sate kambing bikin darah tinggi? Enggak ada. Apa bikin darah tinggi ini bisa stroke? Enggak bisa. Apakah kambing ini bikin orang sakit? Enggak. Tapi Anda harus tahu, kambing itu dan sapi berbeda. Lihat saya, ini besar, ini kecil. Yang putih ini kecil. Ini putih kecil ya. Sama ini besar ini. Nah, saudara, ini bisa 3 jam, yang kecil ini bisa 3 hari. Hebat yang mana? Yang kecil toh? Nah, kambing itu seperempatnya, proteinnya, argininnya, triptofannya, macam-macam ya, beberapa asam amino, itu setara dengan 1 kilo sapi. Jadi kalau saudara makan daging sapi, contohnya setengah kilo, Anda nggak boleh makan, itu seperempat nggak boleh loh, pasti kena Anda. Jadi contoh, kalau sate sapi Anda bisa 20, loh kenapa 20? Loh saya kaya Pak, ya silakan 20 toh. Terus Anda minta sate kambing 20, itu cepat pulang ke rumah Bapak di surga. Itu jalan terbaik saudara. Ingat saya naik sepeda motor. Pak, saya mau beli bensin. Berapa? Sebentar tak hitungnya. 1 M. Duh. Pak, kebanyakan. Duh, kenapa? Saya kaya kok. Saya punya kuasa. Saya anak Allah. Kata yang jual bensin. Oh, gendeng orang ini. Anda ngerti maksud saya? Jadi kapasitasmu, spekmu, Anda harus ngerti. Contoh, minum air putih. Minum air putih 8 gelas, nggak bisa dong. Masa mobil Jazz sama kontainer sama bensinnya? Siapa yang ngajar itu? Berarti semester 4 nggak masuk dia. Semester 4 kimia pangan diajarin. Orang minum 35 kali berat badan. Jadi kalau berat badanmu 60, ya kurang lebih dikali 35 kurang lebih 2100 lebih. 2100 dibagi 220 gelas. 220 mili satu gelasnya, berarti kurang lebih 10 atau 9. Jadi setiap orang berbeda. Saudara jangan paksa anakmu kecil minum 8 gelas, nanti dia enema, penumpukan, bengkak semua. Jadi dihitung 35 kali berat badan. Kalau saudara dikasih ilmu ini tidak mau ngitung, saudara akan dibantu dihitungkan nanti di UGD. Bismillah ya. Nah, itu sudah pasti, saya tidak mau nakut-nakutin, tapi itu prosedurnya Bapak di surga. Oke ya, kambing ngerti ya, jangan banyak-banyak. Jadi makan sate kambing boleh 10, boleh, jangan tambah gulai. Orang itu kalau bisa ya, sate 10, gulai, tengkleng, soto, dihabis-habiskan kayak takut besok mau tutup Pak. Ini terakhir Pak, ini mau kiamat Pak besok Pak, jadi harus makan sekarang. Saudara, makan 10 tanpa kuah, atau 5, Anda 5, ini 5, gulainya bersama, gitu loh saudara, sharing ya, oke. Oke, yang ngerti ini ya, ini boleh, tapi usahakan siang. Khusus ini dibahas enggak? Wih, banyak pelanggar di sini sudah. Bakso ini bagus, tapi ada syaratnya. Kalau mau makan bakso, ingat pertama apa? Kuahnya jangan nambah. Kedua, baksonya ini, saudara gini loh, tak suruh milih ya, supaya ngerti cara milih yang baik. Biasanya profesor saya bilang gini, yo 1 mangkok ini kalau disuruh milih mana? Baksonya, tahunya, gorengnya, mie-nya, atau mangkoknya? Ya baksonya Pak. Mau saya mau beli bakso ya baksonya. Ya udah, kamu beli bakso sama kuah, sama mangkok cukup. Enggak bisa gemuk seumur hidup, enggak bisa stroke seumur hidup. Loh Pak, ininya mie-nya gratis. Loh itu loh, penyakitnya saudara ini. Pak ini beli 2 dapat 1 Pak. Sudah dikajari, kalau minuman kaleng jangan ada yang penyok. Karena penyok itu bakteri. Loh Pak, tapi ini 2 dapat 3 Pak. Yang perlu ditengking bukan setan, pelitnya itu loh. Saudara ngerti ya maksud saya ya? Nah, mie, ini gambarnya mie apa? Putih sama mie kuning. Kalau saudara mau awet hidupmu, menggenapi janji-janji Tuhan,
mie kuningnya jangan dipegang. Jangan dimakan juga. Saudara saya kasih tahu, yang ini mie kuning, enggak semua, tapi Anda enggak bisa deteksi, sorry, Anda enggak kompeten di bidang ini. Kalau kami tahu, kami pulang kami tes, oh formalin, Anda enggak ngerti. Karena itu jangan, mendingan aja gini, yang penting kan baksonya toh. Ya baksonya, kuahnya, tahunya, gorengnya aman, udah. Nah kalau ini mie putih, lebih aman sedikit, tapi tak jamin gemuk pelan-pelan. Karena apa? Tepung ketemu tepung. Nanti saudara tolong beli DVD yang pertama, ibadah pertama tentang diabetes ya. Tubuh kita tidak didesain menekan, insulin tidak didesain menekan double karbohidrat. Ini bukan cuma daging, ini isinya daging dan tepung. Karena itu kalau ini ketemu sama bihun, Anda bisa diabetes dan gemuk. Tapi kalau Anda makan bakso, kuahnya, tahu, dan goreng, bebas. Anak kuliah pangan, gizi, bisa dibedakan dengan fakultas hukum kalau semester 3. Semester 2 sama, semester 1 sama, nggak bisa bedakan. Tapi kalau makan bakso semester 3, kita langsung tahu. Kenapa? Nggak pakai tomat saus. Karena tomat sausnya dicoba, nanti ditaruh sini. Digesek, kalau hilang, berarti nggak pakai pewarna. Tapi kalau begini nggak hilang, berarti pewarna baju yang didesain tidak dihilangkan. Tapi saudara nanti tidak perlu pulang nanti sana terus gini, Pak, ngawur kamu Pak. Itu namanya jadi batu sandungan, paham ya? Wis, enggak boleh itu. Nah, ngerti ya? Terus tomat, terus semester 4 enggak makan mie pasti. Semester 5 enggak pakai lontong. Ya, kapan-kapan saya jelaskan, untuk yang diabetes jangan makan lontong karena lontong jadi gula lebih cepat. Bubur, lontong itu pilihan terakhir setelah nasi goreng. Nasi putih dulu, nasi goreng, mie, sepupunya mie, kue tiaw, bihun, baru bubur. Bubur itu sedikit, tapi maut saudara. Pendek, kecil, tapi jadi gula lebih cepat. Kalau jadi gula lebih cepat, gula meningkat disebut diabetes. Yang masalahnya itu bukan nasinya, tapi apa? Kecepatan jadi gula. Karena yang dihitung bukan gini orang diabetes tuh. Ayo makan apa nasi ya? Diabetes. Enggak. Diperiksa dulu gulanya meningkat, oh diabetes. Enggak ada sesuatu yang Anda enggak ngerti jadi gula lebih cepat. Contohnya, orang diabetes makan wortel di sop sakit. Kenapa? Wortel yang di sop lebih jahat daripada permen untuk diabetes. Tapi kalau Anda sehat makan wortel enggak apa-apa, lebih sehat. Tapi wortel itu jadi gulanya fast, cepat. Kayak diet pakai kentang, itu salah besar. Karena sianida. Ya, dan ada macam-macam solaninnya. Oke, saya akan cepat lagi. Ini ngerti ya, Pak sudah ngerti, ini ngerti. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Enak toh? Ya toh? Sekarang ini, empal goreng. Boleh, ya toh? Ini coba sih, ini boleh enggak? Next. Oh, enggak boleh, Saudara. Usus enggak boleh. Usus, babat, ginjal, jantung itu membuat sapi hidup. Kok bisa? Karena racunnya itu enggak di dagingnya, karena perutnya 4, saringannya 4. Jadi sapi ada cacingnya, ada banyak. Loh kok dimakan manusia kok enggak mati? Enggak, karena perutnya kita 1. Jadi bakteri dan penyakit yang tinggal di perutnya 4, kalau masuk ke perut manusia perutnya 1, beda suasana, mati. Karena itu Tuhan bilang apa? Di Imamat, hewan berkaki 4 yang perutnya 4 boleh engkau makan. Sekali lagi kedokteran membuktikan bahwa Tuhan kita dahsyat, saudara. Hikmat yang ditulis ribuan tahun yang lalu, kita buktikan sekarang. Jangan makan darah. Loh, kenapa? Kalau kita sakit, kita cek apa? Cek darah. Berarti di dalam darah banyak penyakit. Berarti kalau Tuhan bilang jangan makan darah, berarti Tuhan mau ngomong apa sih? Jangan makan penyakit. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Sebenarnya, Musa itu enggak ngerti kimia pangan. Tapi dia percaya sama Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, pasti baik buat dia. Karena itu kalau ada firman Tuhan memberi, mengampuni, Anda belum ngerti maksudnya, jalankan dulu. Karena pasti Anda diberkati. Stik boleh ya saudara, cuma stik ini ada ilmunya. Kalau saudara mau, saudara anak kecil, 17 tahun ke bawah, pilih yang seperti ini ya. Ini, namanya well done. Yang ini boleh lah ya, orang-orang sudah umur 30-an boleh. Ini kalau mau cepat mati ini boleh saudara ya. Ini bakterinya masih banyak, jangan. Yang berdarah gini jangan, saran saya. Ini boleh ya, ini boleh ya, tapi ini jangan. Terus ini kalau makan steak, misalnya ya, ada tenderloin, ada sirloin, no? Tenderloin itu pasti membuat Anda sehat.
sirloin itu separuh-separuh. Kenapa? Dia sumber LDL-nya tinggi, lebih gurih, tapi tetap ada masalah. Jadi kalau makan malam sama siapapun, dia tenderloin, Anda bilang apa? Saya salmon aja, gitu. Saya stik ayam aja, karena ayam dan ikan bebas dimakan pagi, siang, dan malam. Tapi kalau besok siang, Anda pilih saya tenderloin. Kenapa? Siang, whey protein hewan berkaki 4, itu isolatnya, itu bisa membuat otot Anda membesar, lemak hilang, jantung Anda menguat, dan banyak hal. Ngerti ya? Jadi kalau siang ada kesempatan makan daging. Gitu. Kalau baksonya keluarnya cuma malam, Pak, ya sekali-sekali aja. 20 tahun sekali ya boleh, saudara. Ya. Udah ya, tahu ya, hewan kaki 4 tahu ya. Jadi ini nggak boleh, gampang toh? Ngerti ya? Saudara diem ini ngerti apa stres? Ngerti ya? Oke, next. Sekarang kita ngomong ayam, hewan berkaki 2. Ini banyak ahli gizi bilang nggak boleh, tapi saya pribadi bilang boleh. Cuma ada pilihan, ini tidak boleh, ini kayak mie instan. Mie instan itu kita ciptakan, yang ciptakan orang kayak kita, teknologi. Kenapa? Karena banyak gempa bumi. Supaya gampang makannya. Jadi peraturan pertama makan mie instan, kalau tidak gempa bumi jangan makan mie instan. Itu aja gampang, saudara. Ngerti ya? Nah, Anda harus ngerti, ini juga ada aturannya. Mie instan, ini ya gitu, ini di mall loh, boleh makan daripada makan popcorn. Ya bagus makan ini jauh. Enggak ada makan ini batuk, itu enggak ada. Makan ute-ute pinggir jalan, batuk, minyaknya kotor. Kalau ini enggak. Ini minyak pertama untuk goreng ini, minyak kedua untuk apa? Diambil sama penjual-penjual gorengan untuk jual lagi di luar. Ini standarnya tinggi. Anda goreng, kalau ibu-ibu Anda pernah goreng, Anda tahu bahwa kalau minyak enggak lama enggak bisa bagus kayak begini. Cuma ini ada rahasianya. Kalau Anda mau makan ini selamanya enggak dibatasi dokter, ada rahasianya. 2, enggak pakai nasi, atau 1, nasinya separuh. Lupa saya sudah dikasih nasinya 1 Pak. Ingat loh ya, itu speknya bukan untuk Anda. Anda pakai separuh, nasi ayamnya 1, minumnya jangan es teh manis, minumnya air putih dingin yang enak gitu. Jangan soda, walaupun paketnya soda, jangan beli paket saudara. Langsung aja dada 2, buang kulitnya, makan sama nasi separuh, udah Anda bagus. Cowok itu ya. Kalau cewek ingat 1, nasinya separuh. Lupa saya bukan cewek, saya marinir Pak, saya 4 ya terserah. Dan saya lihat ada cewek makan banyak banget. Ini cewek apa marinir, swanger gitu. Ayam bisa 4 gitu. Wih, istimewa saudara ya. Ngerti ya saudara ya? Ini boleh, tapi ingat di mall jangan dibawa pulang. Karena dia di mall lebih bagus hanya untuk sarapan fast food. Ya, oke. Ayam bakar saya tidak terlalu suka. Kenapa? Karena item-itemnya ini jangka panjang bikin karsinogen, kanker. Diet bakaran, salah itu saudara, nggak ada itu. Anda pernah mengunjungi teman ke rumah sakit, aneh toh? Ada ayam goreng, ada sop. Loh ini sakit kok dikasih ayam? Ya enggak apa-apa. Malah enggak boleh bakaran. Ya itu di rumah sakit Anda lihat, enggak ada nih. Pak hari ini menunya spesial ayam bakar, enggak ada. Kenapa? Karena itu menciptakan karsinogen, kanker ini, enggak boleh. Oke ya, soto ayam boleh. Tetap ya, kuahnya jangan banyak purin. Gulai ayam boleh. Tapi biasanya saudara nakalan, ayamnya enggak ambil, cuma ambil kuahnya ini toh. Oke, ini ayam, kepala, ini jeroan. Next, enggak boleh. Ingat ya. Lupa saya makan kepala supaya jadi kepala enggak jadi ekor, enggak boleh. Ya, ingat ya. Kepala enggak boleh, jeroan enggak boleh, ini boleh. Next. Sekarang ngomong ikan, seafood. Saudara, kolesterol manusia enggak boleh lebih dari 200. Kalau lebih dari 200, sakit. Saudara tahu enggak ini, yang tengah cumi-cumi ini? Cumi-cumi ini panjangnya 20 cm, kalau direbus jadi 15 cm. Kolesterolnya 3.600. Jadi sorry yang umurnya 45 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, jangan makan ini lagi. Kalau anak-anak masih boleh, Anda tidak boleh. Oke ya, ngerti ya? Ini bagus ikan, mengandung omega 3, goreng atau bakar, terserah, pokoknya makan ikan, itu penting. Udang yang enggak boleh cuma kepalanya, ingat, karena kepalanya ini sumber trigliserid, ngerti ya? Ini boleh,
Ini Anda lihat gambarnya apa nih? Bukan, capitnya kepiting. Jadi kalau supermarket, saya kan dulu kokinya salah satu masak di Ranch Market. Di Ranch Market itu dulu aturannya ketat, tidak boleh jual kepiting, hanya jual dagingnya, sumpitnya kepiting saja. Karena kalau sumpitnya ini kolesterolnya hampir 0, nggak ada. Tapi kalau tengahnya 450. Jadi dulu saya kalau masih jahat, belum rohani begini saudara, saya makan sama direksi bank yang jahat-jahat, tak kino. Pak, saya kan anak buah Pak, Bapak kan bos ya, saya makan cupitnya aja Pak ya. Ini Pak, ini enak Pak telurnya Pak, buat baginda, dalam hati cepat mati, ayo gitu. Tapi enggak untuk ditiru loh ini ya, enggak untuk ditiru loh ya. Jangan ditiru, kamu lihat suamimu bencek, terus ini anakku, makan aku. Enggak boleh loh ya, nanti kamu nuntun kursi roda loh, kamu jangan main-main. Ini ya, dagingnya, sumpitnya boleh. Terus, jadi kalau mau masak fuyung di rumah, pakai beli daging sumpitnya saja ya, nanti ya. Nah, ini hanya yang boleh makan laki-laki saja. Perempuan enggak boleh. Laki-laki pun jangan sering-sering, karena ini ada vitaminnya zinc untuk laki-laki untuk daya tahan tubuh, seng atau zinc untuk daya tahan tubuh. Tapi kalau perempuan makan ini, merkurinya pindah ke bayinya, autis. Loh Pak, saya kok belum autis lah, ya belum, besok mungkin ya toh. Ini merkuri ini kalau pindah ke otak, aneh loh nanti saudara. Saudara ngerti kejadian perjanjian lama, saudara kalau keluar dari rumah tetap lewat pintu, nggak lewat jendela, tetap gitu. Tapi naruh kacamata, lupa. Ayo siapa? Aneh toh, ngerti loh uang 100.000 itu. Jadi memori panjangnya inget, ketemu teman SD kamu, John, gitu. Ketemu teman yang barusan seminggu, gini. Siapa bro, nama bro? Siapa bro? Yang tersinggung katakan amin. Anda ngerti? Memori pendek. Jadi kalau suamimu lupa ngasih kamu gaji, maksud ngasih kamu uang belanja bulan ini ya, berarti dia kena ini, autis. Ya. Ini lele sama belut, sorry jangan. Sekali-sekali silakan, tapi menurut saya jangan diajarkan di depan anakmu. Jangan. Kalau saudara mungkin sudah tua, umur 50, 60, sudah ketemu Yesus, sudah bosan hidup, boleh ya. Ini menurut saya saudara, isinya juga toksin. Jadi begini loh saudara, dengarkan saya ya. Kan ada salmon, ada yang lainnya enak-enak saudara. Jadi yang tidak ber-CC itu tidak bisa nolak racun. Maksudnya tubuhnya juga kemasukan racun. Tapi kalau saudara nekat, kok aku tidak apa-apa ya, wes tidak apa-apa. Tapi tolong saudara, jangan diajarkan ke orang lain. Anda sayang sama anakmu, jangan ya. Karena kasihan nanti anakmu itu begini nanti. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12 Pak. Begitu ujian, gini nanti. 6 tambah 6, berapa ya? Dia ingat guru sekolah begini gini. Yesus tolong saya, Yesus sembahyang. Tetap gak bisa. Begitu pulang sampai rumah, kenapa kamu gini aja gak bisa? 6 tambah 6 berapa? 12. Loh kalau sekarang bisa? Hati-hati loh saudara. Itu memorinya bisa berhenti, keluar, berhenti. Pembicara aja yang banyak yang kena itu kok gini. Apa ya, mau ngomong apa lupa saya tadi terakhir apa? Terakhir alasannya apa? Tidak boleh Tuhan ngomong. Padahal itu merkuri saudara. Oke, next. Ngerti ya, seafood ya. Yang tidak boleh cuma ini ya. Ya ini janganlah ya. Tapi laki-laki kalau mau makan ini sekali-sekali silakan. Next. Oke. Nasi putih itu besok busuk, berarti boleh. Tapi kalau Anda mau langsing, bukan fitness, ya atau bukan cowok, Anda cewek, Anda merasa Anda ini perempuan, diciptakan dari sononya perempuan, ya ini separuh. Duh Pak, kalau pesen nasi gini, Bu saya nasinya separuh, duh harus bayar penuh, enggak apa-apa, gitu ya saudara ya. Dan kalau orang itu diam misal nasi 5.000 ya toh, terus Anda kasih separuh, Bu tak kasih 2.500, ngamuk deh. Tapi Anda beli 5.000 nasi setengah bayar 5.000 kan dia bersyukur, Anda memberkati orang. Yang pasti Anda enggak gemuk. Saya kasih tahu, setengah porsi, katakan setengah porsi. Enggak enak ngomongmu, setengah porsi. Jangan setengah magic jar. Ya, oke. Nasi goreng boleh tapi harus ada telurnya. Ini kita ciptakan seperti mie instan. Telur itu dicerna tripsin di lambung. Nasi itu amilase di mulut. Kalau Anda gabungkan nasi sama bakmi seperti ini, habis Anda.
Mie rasa rendang, kita kasih gambarnya rendang dan mie. Sampai rumah, customer ngerubah mie sama nasi, sama rendangnya bayangkan pakai iman. Ya toh? Bayangkan rendang, dia makan mie sama nasi. Padahal gambarnya rendang sama mie. Ini pun tidak bisa, kenapa? Anda lihat ini, ada proteinnya. Protein akan menghambat nasi jadi diabetes. Jadi tempe sama nasi lebih bagus daripada mie sama nasi. Kenapa? Karena kalau double karbohidrat, mie sama nasi, maka insulinmu tidak cukup untuk bisa neken. Anda akan sakit. Ya, oke ya, ini boleh. Next, yang nggak boleh cuma ini. Sejauh ini saudara diberkati Tuhan. Next. Sekarang ngomong soal minuman, ini penting. Air putih tadi sudah ngerti ya, 35 kali berat badan. Ini mau dingin mau biasa, nggak ada bedanya. Pak, apakah air es bisa bikin gemuk? Saya pernah di SMS orang, saudara. Dia nggak ngerti kalau saya ini ahli gizi. Tolong jangan minum air es. Nanti air es bisa membekukan sesuatu di dalam perut Anda. Tak bales, Ci, Anda juga jangan minum teh panas, karena nanti bisa menghancurkan usus Anda. Terus dia bilang, duh apa hubungannya? Lain ada hubungannya, Ci. Air es mendinginkan, tak balas. Anda jangan minum sop panas, nanti hancur semua. Saudara, dingin dan panas tidak bikin gemuk. Banyak orang minum teh tawar, malah tawar hati, saudara malam ya. Minum panas, teh Cina, tidak ada hubungannya, saudara. Anda lihat engkau yang suka minum teh Cina, tetap gemuk, tidak ada hubungannya, saudara. Dingin dan panas tidak bikin gemuk. Apakah nanti di dalam nanti dia bisa jadi bongkahan es? Tidak bisa. Saudara makan panas pun tidak hancur sinimu. Lidahmu sakit, perutmu tidak marah loh. Di sini sudah ada namanya temperaturnya sendiri. Keasamannya 4, ini 7, dan banyak hal saudara. Yang bikin gemuk itu, ini air putih, kalau masuk ke dalam tubuh, Anda lihat ya, minum air putih masuk, otak bilang, biarin. Masuk. Tenggorokan bilang, makasih ya, enggak bikin radang. Masuk. Lambung bilang, makasih ya. Tubuh bilang, makasih ya. Anda tahu, naik tangga, biasanya enggak apa-apa, tiba-tiba naik tangga, pasti ada kuasa gelap. Bukan saudara, itu dehidrasi. Diajak ngomong, apa? Keren, rohani, diajak ngomong, apa? Tanya ono sebelah, nek gitu beli air sak galon langsung. Ya, ngerti ya? Jadi ini panas dan dingin tidak pengaruh. Karena apa? Tubuh tidak bereaksi. Tapi es teh manis, dengarkan saya, es teh manis. Boleh nggak? Boleh. Janjio kalau minum manis siang. Jadi Anda masuk restoran, nggak usah gaya-gaya, minum manis, es teh manis, gula pisah. Di atas jam 3 sore, nggak usah pakai aturan-aturan lain, air putih. Anggapan itu aturan, Anda jalan, ingat saudara, isi dari sesuatu produk, tujuan awalnya, tidak hilang ketika Anda tidak ngerti. Contoh, Anda tidak pinter, Anda cuma nurut minum air putih. Tetap Anda sembuh. Ketidakmengertianmu tidak merubah konsekuensi, saudara. Penting kata-kata itu ya. Ketidakmengertianmu tidak merubah konsekuensi. Contoh, kamu tidak ngerti toh, sekedar memberi toh, kamu sayang deh orang memberi. Tetap konsekuensinya, kamu diberkati. Kamu tidak ngerti, pokoknya tak ampuni sakno mertuaku wis, ndak apa-apa wis tuwek sakno tak ampuni wis. Walaupun kamu bukan karena Yesus ya, wis tak ampuni lah wis. Karena itu Tuhan bilang apa? Jangan sampai perbuatan baikmu kalah sama dunia. Karena banyak yang tidak mengerti, tapi apa? Dapat konsekuensi. Sekarang ngomong air kelapa. Air kelapa ini bagus tidak? Bagus. Ya, dia dibungkus sama 6 pelindung. Jadi ini Anda minum kalau saat dehidrasi. Apakah ini bikin sakit tulang? Enggak, kan ada mitos katanya sakit semua, enggak. Jadi air kelapa muda ini bagus. Cuma kalau saya minum memang enggak pakai kelapanya. Saya. Yang bikin badan enggak bisa bagus itu kelapanya. Karena di sini kolesterolnya tinggi di kelapanya. Jadi kalau airnya saja dengan jeruk nipis atau jeruk lemon, LDL-mu turun. Ngerti ya? Di Gorontalo ada namanya Kaledo. Itu sepupunya Coto Makassar, lebih maut, ya toh. Orang makan selalu kram, saya kasih tahu. Ayo coba ya, kelapa muda, tapi yang utuh ya, degan utuh ya. Itu separuh, kasih jeruk nipis minum. Terus itu makan itu. Duh kok enggak pusing Pak? Iya. Duh kok hebat? Enggak, itu ciptanya Yesus yang hebat yang menciptakan. Saudara.
Es teh manis, boleh enggak? Boleh, siang. Jadi teh manis, es teh tawar sama. Enggak pengaruh banyak hal. Kalau kamu minum ini tawar, bedanya banyak. Tapi kalau teh tawar, enggak. Saya kasih tahu kenapa? Karena ini asam, ini basa, beda banget. Teh tawar tetap asam. Ngerti ya saudara ya? Jadi minum es teh tawar yang enak sekalian, es teh manis yang enak sekalian, siang. Siang es teh manis, gulanya pisah, gitu aja. Jangan gula campur, karena restoran memberi gula tidak seperti yang Anda beri. Saya pernah bilang gulanya pisah, dikasih gelas terpisah, gulanya separuh. Kebanyakan toh, saya bilang, ini punya saya. Tahu jawabannya apa? Kurang. Anda ngerti? Karena memang manajemen restoran berbeda dengan manajemen rumah sakit. Paham ya? Oke ya. Kopi ini kalau laki boleh, tolong ya, kalau perempuan jangan. Duh toh, kok lagi serius ini. Kopi itu kalau untuk perempuan narik fosfor. Karena itu perempuan yang sudah minum kopi 4 tahun, Anda nanti pulang pergi ke mitra keluarga, Anda cek namanya BMD, bone mass density. Nanti Anda siap-siap iman ya, karena Anda langsung terdeteksi sebagai osteopenia. Kayak Imam Eli, jatuh aja patah. Saya kasih tahu, itu cenderung ke osteoporosis. Ingat ya. Kalau cowok silakan, tapi kalau cowok enggak mau resiko, siang. Pak, saya cewek, kalau enggak minum kopi saya enggak bisa kerja, pusing. Duh, kamu terikat kok bukan sama kasih Yesus sih, terikat sama kopi apa sih? Kalau kamu mau gantinya ada namanya coklat hazelnut. Jadi cewek kalau masuk ke toko kafe bilang saya coklat hazelnut. Itu efeknya kayak kopi, tapi enggak kecanduan Anda. Ngerti ya? Jadi kalau cewek coklat aja, kalau cowok boleh kopi tapi siang. Kalau cowok minumnya pagi, sorry ya, itu salah satu yang meningkatkan kortisol sehingga reaksi Anda meningkat adrenalinnya. Biasanya di fitness pelatih yang kurang bersertifikasi menyarankan anak buahnya minum kopi. Itu menunjukkan kalau dia tidak tersertifikasi karena akan mengambil glutaminnya. Dan itu diambilnya kapan? 10 tahun ke depan. Bolehkah minum kopi? Ingat, boleh. Kalau Anda ngantuk silakan ya. Oke. Es campur ini setara dengan 3 piring nasi. Jadi kalau Anda makan nasi goreng, nasi sama ayam, tolong jangan ditop-topkan campurannya ini. Lupa ini paket, jangan pilih paket. Kalau Anda kepingin ini boleh enggak? Boleh. Misalnya gini, saya datang es campur. Pak, makannya apa? Enggak, saya hari ini memang khusus es campur. Itu saudara, pulang cari makan biasa aja, nasi sama tempe penyet yang kalorinya enggak tinggi. Jangan ditop-topkan pangsit mie 2 mangkok, es campur, es kacang hijau, es teler sungguhan saudara nanti. Jangan main-main saudara, ini manis. Dan ingat kalau beli es campur saran saya kalau Anda mau enggak dilarang. Kalau saudara enggak mau diomongi sekarang, Tuhan akan ngirim orang ngelarang Anda dan bilang, sejak sekarang Pak kami tidak mengizinkan Anda makan ini seumur hidupmu. Ingat loh konsekuensi, contoh, saya udah bilang sama orang, makan, minum air, tahu jawabannya? Oh Pak iyo, apa itu? Siapa kamu itu? Oke ya. Ketika berbuah, matang dan siap dipetik, dia kena gagal ginjal. Waktu gagal ginjal, dia ketemu saya di rumah sakit bilang gini, Kuyu aku pengen minum enggak boleh. Ya enggak boleh. Dulu disuruh minum enggak mau. Saudara tak kasih tahu. Ketika itu berbuah, konsekuensi Anda terkejut. Orang sakit ginjal, cuci darah, kalau minum tanya dokter, tanya ahli gizi. Saya minum boleh enggak? Enggak boleh. Kamu kencing berapa? Segelas. Ya minumnya segelas, kalau lebih mati. Saudara jangan main-main loh saudara. Ngeri saudara. Disuruh makan sayur supaya enggak kena sakit ginjal. Kalau sudah kena sakit ginjal saudara mau tahu? Tidak boleh makan sayur seumur hidupmu. Kalau perlu alasan rohaninya gini, sampai Yesus datang kedua kalinya. Nggak bisa saudara mau apa? Nantang mati saudara. Saudara belum tahu kalau pasien sudah itu, aduh saudara. Saya bilang, makan sayur. Dulu enggak mau, tapi kalau sudah kena ngomong apa? Pak kok sayur pak, lumut saya mau pak, asal hidup. Nah saudara yang bijak begini, seperti gadis pandai, belum ada apa-apa, Anda menyiapkan diri, namanya prepare. Nanti akan saya jelaskan saudara, ngeri, Surabaya. Saya kasih contoh ya, untuk khotbah nanti malam ya. Inflasi kalau masuk ke Surabaya, nak membedakan orang Kristen dan orang tidak Kristen. Bakteri kalau masuk ke Surabaya, tidak membedakan Kristen dan tidak Kristen. Bedanya di mana? Masuk saudara.
Begitu masuk tubuh, dia lihat ada wortel, aku tidak mau. Bakteri akan keluar. Bedanya apa? Di pelakunya. Makanya saya ngomong, minum jus wortel, minum aja. Ketidakmengertianmu tidak menghilangkan benefitnya. Ketika beta karoten di dalam darahmu mengalir, bakteri masuk, keluar saudara. Jadi ingat, orang percaya, orang tidak percaya, ngasih perpuluhan, tidak perpuluhan, kena inflasi. Bedanya yang ngasih perpuluhan dan juga memberi, dilindungi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena pelaku yang diberkati bukan anak Tuhan saudara, yang diberkati yang melakukan. Nanti ibadah ketiga saudara akan diberkati. Kalau saudara nggak bisa datang, tolong beli DVD-nya. Karena saya akan jelaskan tentang konsekuensi-konsekuensi. Karena Surabaya sekarang kena kasus banyak saudara kesehatan. Sekarang lihat anak SMP udah dipotong. Di Dr. Sutomo kena semua. Udah. SMP diabetes, SMP gagal ginjal. Saudara ingatkan saya, dosamu tidak engkau tanggung sendiri, keturunanmu kena. Tapi waktu engkau memberkati, takut akan Tuhan, anak cucumu juga diberkati Tuhan saudara. Saudara dikasih tahu jangan minum manis, enggak apa-apa kuyu itu apa, aku atlet kok minum. Hubungan seks, sperma jadi, anaknya keluar. Enggak punya insulin saudara. Saudara kalau sudah seperti itu, saudara mau nangis darah enggak bisa. Kecuali Yesus. Dan sorry, sulit saudara. Maka saudara kalau ada seperti ini, saudara terima aja dulu. Maka tadi saya ngomong tadi pagi, ini agak enggak enak suasananya. Ini hanya karena hati gembalamu dan hati Tuhan. Kalau saudara ketemu saya di klinik, enggak gini saudara, enggak gini saudara. Saudara daftar, bayar. Saya bilang jam 12 malam, jam 12 malam saudara. Saya bilang jam 10 saudara. Karena Anda butuh. Nah saudara enggak, gembalamu ingin Anda dipakai Tuhan bersama-sama dengan dia gitu. Ini hati Tuhan supaya Anda punya dampak buat Surabaya. Karena saudara dipercaya jiwa-jiwa untuk ke Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah itu dibutuhkan sehat saudara. Oke, next. Oh ya, soda. Sorry jangan saudara. Ya, jangan. Ya, jangan cuma sama korupsi. Tidak, saudara juga bilang tidak gitu. Sorry saudara, ini belum ada efeknya. Kapan-kapan saya khotbah soal limpa ya. Orang bilang jantung. Sekarang banyak orang kena limpa. Limpa itu apa sih? Bayangkan orang teknisi nggak ngerti punya karburator. Limpa di sini saudara. Ini paru, jantung, limpa. Kecil, mungil. Ini yang bikin Anda sakit atau tidak sakit seumur hidupmu. Dan ini mengecil kalau kena soda saudara. Mengecil. Jadi orang yang minum soda tidak punya limpa. Kalau tidak punya limpa, temannya batuk, kena batuk. Wis macam-macam saudara. Makanya anak kecil ini lucu tuh saudara. Coba Anda tes ya. Sebulan ini buat aturan tegas, anakmu tidak boleh minum soda. Nanti temannya pilek, nggak pilek saudara. Saudara pendoa-pendoa, saya kemarin khotbah di pendoa Asia saya kok bilang ini, kalau engkau mau doakan orang sakit, jangan pernah minum manis atau makan manis. Karena minum manis atau makan manis meningkatkan gula. Maka daya tahan tubuh diturunkan dalam 30 menit ke depan, turun 60%. Anda doakan dia sembuh karena Yesus, Anda pulang kulaan penyakit saudara. Habis doakan orang, kenapa aku ya? Mungkin kuasa gelapnya ikut. Wow, ada alasan-alasan rohani saudara. Daya tahan tubuhmu turun drastis. Anda cek ya, mau cek ya. Cari orang hepatitis yang sakit parah mau mati, Anda deketin dia sama minum es campur. Nanti Anda pasti kena hepatitis. Coba nanti pulang, supaya Anda punya iman, percaya. Coba ya. Duh lah ya, diomongin kadang kan sulit toh. Tapi kalau praktekkan langsung, Pak kena hepatitis Pak, bener Pak. Gimana? Ya mati yo kan gitu saudara. Sorry saudara, saya kadang gemes saudara. Ya guru les ya, gini ini guru les ya. Bapakmu sabar sih, saya tahu ya. Next. Permen, sorry ya, jeruk itu loh di supermarket 40.000. Nah permenmu kok 1.000 rasa jeruknya siapa? Aku ada profesorku dewek loh, tapi jangan lapor nanti saya bisa nggak lulus tesis saya. Dia itu makan permen dalam hati, goblok gini, pinter goblok lah iya. Ya jelas loh, jeruk itu loh 40.000, permen harga 1.000 itu loh. Dari mana sih ngitung itu? Wis mulai sadar saudara. Yang terlanjur makan permen gak usah dikeluarkan. Ya nanti aja, enggak apa-apa, enggak pengaruh, enggak terlalu pengaruh teman. Sudah terlalu lama soalnya makanya toh. Tolong jangan dirubah, mending dirubah saudara. Tapi dalam Yesus ini saya cemburu. Kenapa? Saya ngomong nurut sembuh saudara. Aneh toh ini. Saya baru tahu ketika orang berbalik Tuhan tidak menyatakan hukuman itu baru saya tahu sekarang ini. Saya khotbah gini ya, tiba-tiba bilang Pak jantung saya sembuh total Pak. Loh kok aneh loh, cuma nuruti mengaminkan, terus dijanji nggak makan lagi.
Oke, coklat safe. Anda boleh. Tapi ingat loh ya, 2 kotak gitu ya, jangan 2 pak ya. Kata Yesus secukupnya. Jadi ini makan 2 kotak, nanti lagi 2 jam lagi 2 kotak boleh. Tapi kalau full segini, gula darahmu naik. Jadi masalahnya apa? Secukupnya itu aja loh. Masalah Yesus ngomong itu. Oke, yogurt ini top. Anda lihat saya. Ini terakhir saudara. Udah jam 12, saudara. Bentar ya, sabar saudara ya. Ini ada bakterinya 100. 20 baik, 30 jahat. 50 tidak punya pendirian. Jadi kalau Anda makan permen, yang menang yang jahat. Berapa? 20. 20 kan nggak apa-apa. Enggak, 50 ikut. Jadi 70. Anda pilek, Anda batuk, Anda resah, Anda kram. Anda makan yogurt, walaupun cuma 30, ingat 70-nya yang 50 ikut, jadi 80. Anda menang. Ngerti ya? Yogurt hanya memastikan jam 4 sore itu sampai jam 5, itu jam snack kedua, itu kalau Anda masuk, bakteri Anda diciptakan besok nggak sakit. Jadi semakin percaya besok nggak sakit, semakin menjaga. Oke, ngerti ya? Tapi tolong toppingnya ya kayak gini-gini, jangan yang aneh-aneh toppingnya saudara ya kadang-kadang ya. Oke, jajan pasar ini aman karena besok busuk. Sore pasti diobrol harganya toh. Ya toh? Ini boleh, ingat tapi satu, nah ini ya ini tok, jangan segini. Saya bilang boleh ini bukan segini loh ya. Nanti saudara bilang, lu kata Pak Yoni boleh semua nih. Duh saudara enggak boleh ya, satu maksud saya itu ini jenisnya gitu ya. Karena saya pernah khotbah, ini tok gambarnya dulu. Pak kalau ini Pak, Pak kalau ini, entek cuma waktunya habis cuma kayak satu ini. Sak jajan pasar sebutnya semua. Nah, ini bagus. Ini kalau bisa sebelum makan, jangan dimakan malam hari. Percaya saya. Pasien-pasien saya enggak punya kolesterol tapi lucu. Saya suka kram Pak, saya enggak punya kolesterol loh Pak. Lah iya, trigliseridmu naik. Duh saya enggak makan daging nih Pak, saya vegetarian nih Pak. Lah ya itu, gula buah itu jadi gulanya 4 jam nanti. Kayak nasi merah sama nasi putih. Bagus mana? Nasi merah? Enggak. Nasi merah itu jadi gulanya 4 jam lagi, nasi putih jadi gulanya sekarang. Jadi kalau makan nasi merah tapi banyak, jadi diabetesnya kapan? 3 jam lagi. Lumayan gitu. Tapi kalau Anda makan nasi putih, diabetesnya sekarang. Supaya makan nasi putih enggak diabetes, nasi merah enggak diabetes bagaimana? Setengah porsi. Kenapa? Jadi gula sekarang enggak jadi lebih dari 100, jadi gula 3 jam lagi enggak lebih dari 100. Jumlahnya apa? Secukupnya. Katakan secukupnya. Ingat loh ya saudara ya. Nah ini repotnya gula ini baik. Ini enggak masuk darah. Masuk mana? Lever. Jadi fruktosa dari buah dipindah dari usus duodenum, usus 12 jari, ditarik masuk ke dalam darah, diangkat ke dalam lever. Untuk jadi cadangan energi, karena itu kalau kurang gula di lever, sakit lever, kurang manis, ngerti ya? Nah, tapi ini jadi gulanya nanti 5 jam. Kalau Anda makan jam 10 malam, jam 9 malam, jadi gulanya kapan? Jam 3 pagi. Waktu Anda masih tertidur, gula dalam darah banjir. Itulah disebut trigliseridnya dirubah. Trigliserid itu pasti naik. Ingat ya, makan buah bagus, tapi jangan malam, gitu aja. Oke, ini sudah, sekarang roti tar. Roti tar ini memang manis, saudara. Boleh makan? Boleh, pas ulang tahun saja. Ngerti ya? Jadi tolong yang enggak ulang tahun enggak usah makan. Lupa saya mamanya biasanya nakalan, anaknya 1 potong, mamanya setengah loyang, biasanya gitu. Jadi ingat ya, pokoknya ini tolong jangan sering-sering, ini manis sekali. Ya, oke, next. Oke, sudah selesai, saya bawa buku ini, rangkaian yang khotbah saya khotbahkan, itu kita berdoa saudara.